Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Pada video kali ini gue nggak mau ngomongin masalah duit, investasi dan lain sebagainya. Di sini gue sambil nunggu makanan GoFood gue nyampe nih, gue mau cerita terkait pengalaman gue handle beberapa project di kantor dan juga di luar ya. Yang mana per hari ini di bulan ini ya, bulan Februari ini bisa dibilang gue lagi handle beberapa project. Kalau ditotalin ya kurang lebih sekitar 4 atau 5 project, yang mana itu lumayan banyak banget dan bikin gue pusing juga nih buat ngaturnya, mau ngecek yang mana dan lain sebagainya. Cuman berhubung posisi gue saat ini sebagai project manager ya, dan gue emang perlu helikopter view yang canggih lah intinya dan sebagainya, ya gue juga otomatis biar bisa ngehandle banyaknya project itu gue perlu yang namanya tuh tools tambahan lah intinya kayak gitu. Untuk project manajemen sendiri sih biasanya gue banyak ya yang dipakai tuh, tergantung tergantung projectnya sebenarnya. Kalau misalnya project A emang pengennya pakai project manajemen ini, kalau misalnya project B pengen pakai project manajemen ini, gue ngikutin sebenarnya. Cuman ya yang penting toolsnya ada dan gue bisa ngakses tool tersebut ya. Cuman yang biasanya gue pakai itu pakai tools Notion teman-teman. Nah, di Indonesia ini tools Notion ya, terutama untuk yang lingkupnya enterprise ini masih banyak yang skeptis teman-teman. Padahal di Notion ini tuh bisa dibilang powerful banget dan kalian bisa customisasi si tampilannya dan sebagainya. Dan juga cara penyampaian atau task deliverable-nya buat si itu buat developer dan sebagainya itu bisa detail banget, dan juga di dalamnya tuh banyak banget fitur-fitur grafik dan pendukung lainnya yang memudahkan si developer untuk membaca detail tasknya teman-teman, kurang lebih kayak gitu ya. Nah di sini gue nggak mau cerita detail terkait tadi ya tools project manajemennya, cuman di sini tuh gue mau cerita nih ada salah satu project yang dimana ini tuh project Sangkuriang, dan project ini tuh harus gue yang handle dikarenakan PM-nya nggak ada lagi nih, nggak ada lagi yang bisa ngehandle project ini dan kapasitasnya nggak ada lagi. Dan entah mengapa dari sisi perusahaan tuh mempercayakan project ini ke gue, yang mana gue itu ya bisa dibilang di tempat kerja gue itu lagi handle juga project-project yang besar yang emang benar-benar butuh pantauan khusus dari sisi gue gitu. Dan jangan sampai helikopter view gue itu terganggu dikarenakan adanya masuk project lagi satu lagi, yang mana untuk skalabilitasnya tuh ini project bisa dibilang project besar, cuman dalam timelinenya tuh kecil teman-teman, cuman 1 bulanan atau 2 bulanan ya kurang lebih kayak gitu. Nah di project ini tuh gue itu timnya tuh ada beberapa tim ya, lebih dari 5 orang lah intinya yang untuk developmentnya dan juga QA-nya ya. Nah untuk SA-nya sendiri di sini tuh gue dapet sistem analis eksternal teman-teman, yang mana sistem analis eksternal ini tuh bisa dibilang salah satu kepercayaan dari direksi atau bahkan ya pemilik perusahaannya gitu ya. Dimana bisa dibilang si SA ini tuh nggak fokusnya tuh nggak terlalu ke SA banget ya. Dimana gue tahu backgroundnya tuh beliau tuh seorang developer lah ya, jadi lebih ke teknis. Tapi dikarenakan emang jago ngomong dan pemikirannya juga tajam, jadinya beliau ditunjuklah sebagai SA buat bantu si project ini. Dikarenakan sebelumnya udah pernah pengalaman juga buat bantuin project ini ya. Nah, yang gue khawatirnya di sini, ini gue bukan menjelekan SA tersebut ya, ya emang setiap orang tuh stylenya beda-beda ya. Ada yang biasanya tuh kalau misalnya backgroundnya tuh dari programmer ya, contoh kayak gue lah gitu, programmer juga ya, yang diangkat jadi PM atau bahkan diangkat jadi SA dan sebagainya. Kadang si programmer itu perlu ditanya dulu gitu, jadi nggak bisa ngambil action langsung gitu, tapi perlu ditanya dulu dan perlu didetailin dulu teman-teman. Nah biasanya tuh gue kalau kerja sama sistem analis ya, sistem analis itu udah gue info ini ada fitur ini dan coba lu analisa. Dan kalau misalnya ada beberapa hal yang nggak, atau beberapa hal yang kurang dimengerti lah, lu bisa tanya ke gue atau bahkan bisa langsung aja ke klien, karena gue udah nginfoin ke klien buat agar bisa support terkait hal tersebut lah intinya. Jadi kalau misalnya ada SA gue yang ngomong ke klien ya dia harus support lah. Kalau misalnya nggak support ya langsung aja infoin ke gue bakal nginfoin juga ke si klien tersebut ya, kurang lebih kayak gitu, agar timelinenya nggak terlalu terganggu ya. Soalnya repot juga teman-teman kalau misalnya ada SA nih, SA-nya tuh kalau pengen nanya sesuatu tuh sebenarnya tuh itu bisa langsung aja ke klien gitu ya. Misalnya nanya teknis terkait probis yang
yang mana itu emang harus ditanyain ke klien, dia tuh nginfoin dulu ke kita sebagai PM gitu, yang mana gue juga pasti nginfoinnya juga sama seperti apa yang diinfoin sama si SI itu ke klien. Daripada bridgingnya kayak gitu, yang mending bisa langsung aja gitu. Yang mana sebenarnya untuk project ini tuh yang gue nggak boleh itu dari sisi developer langsung ke klien. Nah itu nggak boleh, kecuali ada bridging tadi antara gue SA atau enggak dari PM tuh. Nah itu masih bisa lah intinya kayak gitu. Jadi untuk project yang gue handle ini nggak boleh dari developer langsung ke klien, apalagi kliennya yang bisnis ya, kecuali kalau misalnya kliennya tuh emang memperbolehkan buat diskusi buat teknis lah, intinya kayak tim teknisnya lagi di sana tuh kadang kan suka ada tuh di project-project atau di perusahaan-perusahaan tersebut tuh ada lagi tim teknisnya. Nah itu is okay, nggak masalah kalau developer langsung ke situ ya, kayak misalnya untuk DevOps lah dan lain sebagainya itu kan biasanya langsung direct ke sisi klien, tapi yang tim IT-nya ya, bukan tim bisnisnya, kurang lebih kayak gitu. Nah singkat cerita ya, jadi gue mau ngejelasin terkait si yang SA ini ya. Bisa dibilang SA ini tuh udah berumur ya, nggak muda lagi lah. Dimana kan kalau bisa dibilang gue tuh masih generasi milenial mau ke Gen Z lah ya, jadi pertengahan tuh gue tuh. Sedangkan beliau tuh bisa dibilang generasi boomers lah ya, yang udah berumur dan sebagainya, dan udah pengalaman juga udah banyak banget nih. Jadi gitu, egonya tuh agak lumayan besar juga, dan dari sisi tadi ya yang udah gue sebutin, dia itu nggak bisa langsung eksekusi ya, intinya kayak gitu. Sorry tadi ada iklan dulu, jadi kita lanjut lagi. Tadi dari mana ya ceritanya? Ya, jadi intinya si SA tadi itu nggak bisa langsung ngambil decision dan sebagainya, dia perlu konfirmasi dan sebagainya. Yang mana si SA-nya ini juga dikarenakan background-nya tadi developer, dia tuh kadang agak pasif teman-teman. Jadi perlu ditanya dulu nih. Biasanya kan SA tuh langsung distribusiin detail tasknya tuh ke ini ya, ke developernya. Misalnya gue udah ngeset tasknya buat bikin ini gitu dan lain sebagainya. Nah si SA tuh kadang lihat task yang udah gue bikin, dia analisa dan hasil yang perlu di enhancement-nya atau misalnya yang diperbaikinya tuh apa aja, dan itu bakal biasanya langsung diinfoin ke tim developernya. Jadi yang banyak obrolan tuh ya tadi dari sisi SA terus ke developernya itu harus saling ini banget lah, klop banget gitu, jadi biar langsung ngerti gitu. Nah dikarenakan si SA ini tuh emang backgroundnya developer dan juga agak pasif, yang mengakibatkan gue agak worry nih sama project ini ya. Kalau misalnya ini terus berlanjut gitu ya, bisa dibilang ini ada potensial bakal gagal projectnya, atau bahkan bisa molor lebih lama gitu teman-teman. Dikarenakan gue nggak mau hal itu terjadi, akhirnya gue mengambil keputusan di mana gue perlu analisa juga. Yang mana dikarenakan gue ini seorang PM dan juga SA-nya tuh ya bisa dibilang kalau secara expertise ya otomatis lebih expertise si SA-nya ya daripada gue untuk analisa sistem ya. Oleh karena itu gue membutuhkan sebuah tools yang mana bisa menyaingi atau menyamakan persepsi si SA itu tuh di project inilah, intinya kayak kurang lebih kayak gitu. Dan akhirnya dikarenakan gue suka ngulik juga entah itu dari sisi project-project sebelumnya, akhirnya gue mengambil keputusan kalau gue butuh bantuan yang namanya tuh AI teman-teman. Nah kemarin tuh gue coba iseng-iseng ya, gue nggak terlalu berharap banyak nih sama si AI ini ya. Yang mana AI itu ya kalian pasti tahu lah, itu ada Cloud Opus yang baru ya 4.6, yang mana kalian bisa gunakan entah itu di aplikasi anti gravity atau bahkan di IDE-nya yang kursor dan sebagainya, itu kalian bisa gunakan juga. Nah kemarin tuh gue coba dulu ya, sebelum lebih lanjut gue coba bilang dulu, ini tuh project bisa dibilang project melanjutkan dari codingan existing, yang mana ini emang benar-benar enhancement aja, penambahan fitur dan sebagainya. Tapi si probisnya tuh ribet teman-teman, ruwet banget, yang mana ini emang benar-benar harus ada spesialisasi orang tertentu yang paham di proses bisnis yang ada di sistemnya ya teman-teman. Nah itu tuh kemarin dari sisi kita itu nggak terlalu banyak yang jago, yang tadi paling yang SA-nya doang ya, karena kan sebelumnya udah pernah handle juga project yang sama. Dan dari sisi sisanya itu nggak ada tuh, dari sisi developer dan PM-nya juga termasuk gue itu nggak pernah handle hal tersebut lah, intinya kayak gitu ya. Yang mengakibatkan gue tuh bingung nih sama probis, yang mengakibatkan untuk metode atau konsep yang gue ambil tuh harus pakai reverse engineering teman-teman, yang mana gue harus baca nih si alur proses yang ada di codingannya, meskipun sebelumnya tuh dari sisi kliennya tuh udah ngasih tahu probisnya kayak gimana, terus kasih alur desain sistemnya, cuman
gue baca tuh masih general banget lah, masih bener-bener general, sedangkan gue tuh perlu banget detailing di dalamnya. Entah itu misalnya ada gateway service A, dia hitnya kemana aja, yang berhubungan sama si enhancementnya kemana aja, terus nanti hasil akhirnya kayak gimana. Nah itu gue perlu banget yang kayak gitu. Nah sedangkan sebelumnya tuh cuman luarnya aja lah, intinya kayak lu jeruk nih cuman kulitnya doang lah intinya kayak gitu, nanti dikasih taunya general banget lah intinya. Nah yang mengakibatkan ya otomatis gue banyak banget nanya nih ke sisi klien dan juga ke sisi SA-nya bakal seperti apa. Nah harusnya tuh yang banyak nanya tuh sebenarnya bukan gue ya sebagai PM, cuman ya harusnya si SA tadi buat ngorek-ngorek gathering requirement yang ada di probisnya nanti kayak gitu. Cuman ya karena kan beliau SA-nya juga SA eksternal dan juga dia kerjanya nggak hanya kerja di project ini doang ya, soalnya kan bisa dibilang itu kayak freelance lagi ya, yang mengakibatkan ya tadi gitu. Jadi fokus utamanya jadi terpecah dan sebagainya gitu. Dan gue agak worry nih sebagai PM, apakah tetap melanjutkan menggunakan SA yang ada atau enggak. Nah akhirnya tadi ya balik lagi, dikarenakan gue takut nih si SA-nya ini emang lepas tangan dan sebagainya. Akhirnya gue coba analisa sendiri, gue pakai AI, dan AI-nya tuh ya tadi ya CloudOpus 4.6, dan hasilnya tuh di luar dugaan gue teman-teman. Gue coba scanning ya dari codingan existing tuh, kalau nggak salah tuh ada banyak service lebih dari 6 ya. Buat enhancement ini tuh lebih dari 6 service. Gue coba scanning, minta tolong. Pertama tuh gue lakukan yang namanya tuh code scanning dulu ya. Minta tolong di scanning dulu berdasarkan code base yang ada di project ini tuh. Sama si AI-nya tuh di scanning. Gue agak worry nih, ini hasilnya ringkas banget atau gimana gitu ya. Pas gue lihat hasilnya, gila teman-teman, itu bener-bener detail banget. Detail sedetail-detailnya. Dan gue baru pertama kali cobain tools AI yang hasil analisanya tuh detail banget sampai ke dalam sistemnya tuh, sampai misalnya di service gateway A nih, dia tuh kelihatan banget dia nembaknya tuh kemana dan kemana-mananya tuh kelihatan banget. Terus kecek juga buat di service yang lainnya, soalnya kan ini bisa dibilang itu microservice lah ya. Dia tuh jadi kelihatan tuh, terus dibuatin juga sama si AI-nya tuh terkait diagram flow-nya dari hit dari gateway ini, dia mecahnya tuh ke service mana, port berapa dan sebagainya, yang mana itu tuh tidak ada atau tidak disebutkan oleh si klien teman-teman. Gila nggak? Itu bener-bener detail banget teman-teman. Kalian bisa coba aja tuh si toolsnya tadi ya yang udah gue sebutin, yaitu si CloudOpus 4.6 itu ya, ada juga yang gratisnya lu cobain. Cuman kan dikarenakan CloudOpus ini tuh bisa dibilang berbayar ya. Berbayarnya tuh lebih ke ininya sih, ke tokennya ya. Jadi kita nggak bisa terus-terusan nge-generate prompt dan sebagainya. Jadi di limit tuh, misal sehari cuma berapa dan sebagainya. Nah untuk analisa itu gue seharian coba analisa dan sebagainya, dan gue iseng masukin nih berdasarkan probis existing. Misalnya kan biasanya tuh kalau project tuh ada BRS dan SRS-nya ya, software requirement systemnya tuh. Nah gue masukin tuh di spesifikasi ruang lingkup di BRS-nya, gue masukin apa aja yang perlu disesuaikan berdasarkan si BRS itu. Gue iseng masukin ke si AI tadi ya, minta tolong after, kalau nggak salah tuh promnya gini ya, after analisa yang sudah tadi dilakukan, minta tolong kamu coba cek berdasarkan ruang lingkup di bawah apa aja yang perlu dikerjakan berdasarkan hasil analisa yang sudah dilakukan tadi. Nah itu gue tuh sebenarnya nggak terlalu ekspektasi gue nggak terlalu jauh ya paling hasilnya jadi aneh-aneh gitulah. Yang penting gue udah tahu flow-nya dulu tuh. Pas gue lihat, gila teman-teman, hasilnya sangat luar biasa banget. Mungkin nggak akan bisa gue tampilin di sini ya, soalnya ini emang confidential, si projectnya emang rahasia. Soalnya emang bisa dibilang ini ya perusahaan besar ya, jadi nggak bisa gue tampilin. Cuman hasilnya benar-benar luar biasa banget. Di situ bahkan sampai si AI-nya tuh bisa ngedeteksi ya, kamu harus nambahin fitur ini di function ini, di halaman ini, penambahannya ini, ya udah lakuin ini. Terus penambahan di database-nya, nambahin flagging ini dan sebagainya. Nah, yang mana untuk penambahan tersebut tuh sebenarnya udah gue analisa sebelumnya ya. Cuman dikarenakan gue ini seorang PM dan awalnya developer juga, jadi kalau secara analisanya tuh bisa dibilang di otak gue tuh masih abstrak gitu, belum rapi lah intinya kayak gitu. Dan pas gue cek itu, nah akhirnya dari analisa yang abstrak gue itu tuh bisa rapi nih di si AI ini nih.
Dan hasilnya benar-benar luar biasa, dan oleh karena itu gue tahu nih apa aja yang perlu disesuaikan dan penambahannya apa aja. Nah, mungkin nanti PR-nya tuh dari sisi gue, ya gue harus coba informasikan hal tersebut ke tim sistem analisnya, dan juga gue coba detailin lagi juga ke si developernya, yang mana sebenarnya itu tuh tugasnya tuh kalau secara keseluruhan bukan tugas gue ya, kalau secara general tuh harusnya tugas si SA-nya tuh, yang mana di sini tuh gue pengen ngasih tahu buat kalian nih, kalau misalnya jadi seorang sistem analis dan kalian bingung terkait probisnya dan kalian perlu melakukan yang tadi ya reverse engineering, gue saranin untuk mempercepat proses tersebut untuk memahami alur sistemnya. Gue saranin lu pakai yang namanya tuh AI tadi ya, kurang lebih yang tadi tuh yang Cloud Opus 4.6. Soalnya selain itu gue cek itu masih jawabannya masih singkat-singkat banget lah, yang mana kadang suka ada yang kelewat juga dari sisi analisanya. Yang mana sebenarnya tuh si AI ini tuh nggak menggantikan kalian teman-teman, cuman memperjelas aja ruang lingkup yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi ya lu bisa ngambil keputusan atau ngambil decision ke depannya lebih baik nih berdasarkan analisa tersebut. Jadi soalnya udah rapih banget nih yang dihasilkan sama AI itu udah rapi, lu tinggal milah-milah aja mana sih yang bener harus dieksekusi, mana yang enggak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Dan akhirnya gue dapat hal tersebut, ya mungkin nanti tinggal gue infoin aja ke si SA-nya, kurang lebih kayak gitu. Nah, berikutlah untuk curhatan kali ini ya. Mungkin ini ada beberapa sisi positif yang gue bisa tangkap ya, yang mana dulu gue agak skeptis nih terkait AI, terutama buat yang analisanya ya teman-teman. Kalau misalnya untuk yang codingan dan sebagainya, gue masih confidence lah sama si AI ini, soalnya gue udah pernah nyoba juga dan sebagainya. Cuman yang buat untuk ruang lingkup tadi ya, analisa lebih dalam sistemnya itu, nah gue agak skeptis. Cuman dikarenakan gue nggak bisa terlalu berharap terhadap SA yang ini, dikarenakan kan beliau juga emang lagi sibuk dan ada pekerjaan yang lainnya gitu, yang mana ya harusnya itu tanggung jawab beliau juga. Akhirnya gue mengambil keputusan tersebut dan hasilnya luar biasa banget teman-teman. Oke, mungkin sekian ya untuk curhatan kali ini. Kalau misalnya kalian lagi kerja dan role kalian sebagai SA, ya usahainlah kalian lakukan pekerjaan kalian secara maksimal. Jangan sampai yang turun tangan langsung ke dalam tuh si PM-nya ya. Karena kalau gue lihat itu dulu juga gue beranggapan gitu, kalau misalnya lihat nih si PM tuh kok kayak nggak kerja dan sebagainya. Malah yang aman tuh sebenarnya ya, kalau misalnya si projectnya tuh jalan mulus dan si PM-nya tuh nggak terlalu banyak terlibat di dalam mengambil apa ya, di dalam secara teknisnya lah intinya kayak gitu ya. Jadi sampai ngorek-ngorek ke codingan dan sebagainya nggak terlalu banyak terlibat di situ. Nah itu harusnya tim yang sehat tuh seperti itu teman-teman. Soalnya kalau benar-benar itu jalanin semua, si PM-nya nggak terlalu banyak apa ya sampai ngecek ke dalam codingan, itu benar-benar timnya sehat dan semua role itu bekerja dengan baik lah intinya kayak gitu ya. Oke, mungkin sekian ya untuk video kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait yang tadi gue curhatin, kalau misalnya ada sanggahan, bang harusnya gini bang, itu harusnya tugas lu dan sebagainya, komen aja di kolom komentar, karena gue juga masih belajar ya di sini, sama-sama belajar, dan gue coba sharing aja nih hasil pengalaman gue selama ini dan lagi berjalan saat ini juga. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Bye bye.